Kembali di Sapa Indonesia Pagi, kita masih membicarakan mengenai perlu tidaknya Ibu PC ini tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua untuk dilakukan penahanan saat ini setelah seluruh berkas dipindahkan atau dilimpahkan oleh kepolisian menuju ke kejaksaan. Tadi kita masih berbicara dengan Pak Yusuf Marsim dari anggota Kompolnas dan juga ada Kang Asep Iwan Iriawan, pakar hukum yang tadi sudah hadir di segmen pertama. Segmen ini kita ada pembicara lainnya atau narasumber lainnya, ada Barita Simanjuntak, Ketua Komisi Kejaksaan. Selamat pagi Pak Barita. Halo Pak Barita. Oke, sayangnya terputus. Tadi kita sudah sempat berbicara, tadi Kang Asep dan juga Pak Yusuf juga sudah sempat berbicara dengan Pak Barita. Kita akan coba untuk kembali lagi terkoneksi dengan Pak Barita Simanjuntak dari Komisi Kejaksaan. Pak Barita, sudah bisa mendengar suara saya? Ya, sudah bisa, Bang Timothy. Selamat pagi. Selamat Bang pagi. Timothy, Terima kasih Kang Pak Barita Asep sudah dan bergabung. Pak Yusuf. Ya, Pak Barita, tadi kita sudah sedikit memulai perbincangan di segmen pertama. Kita sekarang ingin tahu dari Komisi Kejaksaan untuk menyoroti apa yang menjadi pertanyaan masyarakat pada saat di tahap penyidikan oleh kepolisian yang memutuskan untuk tidak menahan Ibu PC. Ini tadi kita sudah bahas bahwa ini tentu saja ada banyak pertimbangan-pertimbangan secara subjektif juga maupun secara objektif. Nah, kalau dari perbincangan tadi juga penegasannya adalah pada saat ini beralih kepada kejaksaan, maka harus ada pengajuan baru, akan ada keputusan baru. Bisa jadi keputusannya sama, bisa jadi keputusannya berbeda. Kalau dari Komisi Kejaksaan sendiri melihat perlu tidaknya atau bagaimana kejaksaan harus menanggapi desakan untuk penahanan Ibu PC ini sendiri, bagaimana Pak Barita? Ya, Bang Timothy, Kang Asep dan Pak Yusuf, saya kira dalam sistem peradilan pidana kita, proses penyidikan, penuntutan, dan pengadilan nanti itu harus dilihat sebagai satu kesatuan penanganan perkara. Namun tentunya dinamika penanganan kasus ini kan ada bagian-bagian yang menjadi ranahnya penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Oleh sebab itu ini juga dinamikanya tinggi. Selain hak-hak yang tadi menjadi kewenangan subjektif penyidik ataupun penuntut soal penahanan yang diatur di pasal 21 KUHP, juga tentunya aspek harapan publik ya, rasa keadilan masyarakat, prinsip-prinsip equality before the law dan due process of law akan menjadi bagian penting dari keputusan apakah seseorang itu dirampas kemerdekaan atau dilakukan penahanan. Jadi ini menjadi kewenangan dari penyidik maupun penuntut. Namun tentunya sebagaimana kita sudah lihat dan dengarkan juga, penegakan hukum ini kan juga memiliki aspek publik ya, hati nurani. Nah, kita harapkan agar semua aspek itu diletakkan secara seimbang ya, istilahnya hukumnya kan itu secara setimpal, sehingga apakah seseorang itu harus ditahan atau tidak itu adalah keputusan untuk menyeimbangkan antara keadilan dan antara ketentuan yang diatur di perundang-undangan. Saya kira itu menjadi bagian penting yang nanti kita lihat apapun keputusan dari penuntut ketika ada pelimpahan tahap 2. Kita berharap pengedepanan prinsip-prinsip hukum, aturan-aturan undang-undang dan hak-hak subjektif itu dijalankan selaras dengan apa yang menjadi harapan masyarakat ya. Namun apapun keputusannya itu adalah bagian dari kemandirian dan kemerdekaan penuntutan. Sebab itu diatur di dalam Undang-Undang Kejaksaan maupun di dalam KUHP pasal 21 tadi. Nah, kita berharap ya ini bisa diperhatikan dan kami juga sudah sampaikan harapan-harapan publik ini. Tentu dalam tugas kewenangan komisi hal-hal seperti inilah yang dilakukan oleh komisi. Nah, kita berharap itu nanti keputusannya akan seperti apa, kita tunggulah beberapa waktu ke depan. Begitu Mas Timothy. Baik, Pak Barita, terkait dengan ini kan ada desakan masyarakat, tentu saja kita lihat sudah dari awal begitu. Sejak penyidikan DPR bahkan juga beberapa anggota DPR juga sudah bersuara, bahkan dari sejumlah lembaga IPW
YLBHI juga sudah berkomentar dan merasa bahwa sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak dilakukan penahanan. Apakah suara-suara seperti ini menurut Anda juga harus didengar oleh kejaksaan? Ya, tentu saja Bang Timothy, ya, beberapa waktu yang lalu Jaksa Agung kan dalam satu konferensi pers sudah menyatakan akan dipertimbangkan seadil-adilnya. Dan saya kira Jaksa Agung kan dalam beberapa kesempatan selalu melihat sisi-sisi masyarakat ini. Namun seperti tadi, karena ini berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan yang diatur di undang-undang, adalah bagian dari kemerdekaan penuntutan itu. Namun kami berkeyakinan itu diperhatikan. Makanya saya tadi sampaikan, Bang Timothy, prinsip-prinsip penegakan hukum itu kan equality before the law dan due process of law. Sehingga pertanyaan-pertanyaan publik, ya, misalnya dalam soal itu juga harus bisa diberikan respon secara profesional juga, ya. Standar ukurannya tentu akan menjadi pertanyaan. Karena dalam banyak hal, dalam kasus-kasus seperti ini, maka penanganannya di tingkat penyidikan penuntutan seperti ini. Kalau misalnya tidak seperti ini, lalu apa jawaban terhadap respon publik itu? Sebab sekarang kan penegakan hukum kita tidak hanya dilihat sekadar menjalankan tugas kewenangan, tetapi responsibility-nya, ya, akuntabilitasnya, profesionalnya, ukuran itu semua tentu pada prinsip hukum itu. Kang Asep, Pak Yusuf tahu betul itu, ya, bagaimana menjelaskan due process of law dan equality before the law dalam setiap penanganan tugas negara di bidang penyidikan maupun penuntutan itu bisa diberikan. Jadi itu Bang Timothy, ini yang harus dijaga betul keseimbangannya. Ketika hukum ditegakkan itu tidak akan menimbulkan adanya rasa ketidakadilan di masyarakat. Ini yang hal-hal yang menjadi perhatian, ya, untuk dilihat dalam penegakan hukum, khususnya dalam proses selanjutnya. Tetapi tadi saya katakan ini adalah bagian dari kewenangan penuntut untuk melaksanakan atau seperti apa kebijakannya. Kita memberikan harapan-harapan itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh publik. Tugas komisi kan menerima dan menindaklanjuti, memantau apa yang dirasakan oleh publik. Dan kami yakin bahwa ini akan sangat dipertimbangkan oleh kejaksaan untuk menentukan langkah selanjutnya. Kita harapkan yang terbaik, ya, karena ini adalah pelaksanaan tugas kewenangan, maka apapun keputusannya itu adalah keputusan hukum yang harus juga kita hargai. Namun kita tadi seperti saya katakan, Bang Timothy, berharap ini akan bisa akuntabel, profesional, dengan mengedepankan prinsip-prinsip yang bisa diterima oleh masyarakat sebagai bagian dari penegakan hukum yang adil dan benar. Ini yang kita harapkan, dan tentu dari Komisi Kejaksaan juga akan memantau kejaksaan dalam hal ini. Saya kembali ke Kang Asep. Kalau kita lihat beberapa catatan IPW mengenai alasan untuk mengapa penahanan itu harus dilakukan, tentu satu alasannya adalah objektif, bahwa kasusnya ini kasus berat, hukumannya, ancamannya lebih dari 5 tahun. Juga mengenai bagaimana agar tidak diskriminatif terhadap kasus-kasus lainnya. Dan ada satu alasan lagi, karena ini kasus yang dilihat oleh masyarakat, semua detailnya itu diikuti oleh masyarakat, sehingga IPW juga mengatakan bahwa ada sikap yang tidak kooperatif yang ditunjukkan oleh Ibu PC, salah satunya dengan keterangan yang berubah-ubah. Ini pun seharusnya bisa menjadi sebuah alasan untuk dilakukan penahanan agar bisa dilakukan penyidikan lebih rapi dan lebih pasti begitu. Apakah ini juga bisa menjadi alasan, karena masyarakat juga melihat memang benar ada keterangan yang berubah, tidakkah ini menjadi dasar untuk penahanan, sehingga apapun keputusan yang diambil oleh kepolisian ini pasti akan bisa terlihat janggal di masyarakat, begitu Kang Asep? Ya, jadi sekarang alasannya tetap, ya, pasal 21, subjektif dan objektif. Kalau sekali lagi, kalau objektif jelas, karena 5 tahun itu memenuhi syarat. Ya, sekali lagi, karena ancamannya sampai mati, seumur hidup, dan 20 tahun. Itu jelas kalau normatifnya. Tadi katakan oleh Prof. Barita bahwa ya harapan mudah-mudahan sesuai dengan kenyataan. Tapi tadi undang-undang beri kewenangan alasan subjektif. Nah, kalau misalkan penegak hukumnya tetap beralasan bahwa ini alasan subjektif, ya,
buat si tersangka siapapun tersangkanya sekali tidak akan melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, tidak lagi mengulangi, ya sudah. Itu kan parameternya masing-masing ada di penegak hukum yang diberi kewenangan tadi gitu kan. Nah, sekarang kita siapapun boleh menambah alasan apapun ya, dan harapan publik pasti kan ya tahanlah, masa nggak ditahan gitu. Tapi ketika tadi penyidiknya, nanti penuntutnya, nanti hakimnya kukuh, kekeh gitu bahwa saya punya kewenangan subjektif, ini alasannya gitu kan. Ya kita tidak bisa memaksa, walaupun memang depan hukum itu sama, tapi ketika penegak hukum mempertimbangkan tidak sama, ya di depan publik, ya kita harus hormati, itulah perbedaannya. Jadi tapi saya hukum acara itu memaksa. Nah, ada yang lebih penting. Nah, kita mengenal sila kedua dari Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi keadilan itu sebenarnya harus memanusiakan siapapun. Tadi betul dikatakan Pak Yusuf maupun Pak Barita, tiap kasus berbeda, kasuistis gitu kan. Nah, kita kan publik ya, sekali lagi publik itu pasti ya hukum dong, tahan dong. Semua juga ditahan. Nah, tapi ketika siapa yang berhak menahan dan berhak ya menghukum, ya masing-masing diberi kewenangan untuk itu gitu. Nah, kita tidak bisa memasuki wilayah area itu ya. Nah, karena apa? Kalau semua penegak hukum mengikuti pendapat publik, opini terbentuk publik, ya sekali lagi, kalau setiap penegak hukum mengikuti pendapat publik, mengikuti arus publik, ini yang dikhawatirkan. Ajas imparsial dan independensi akan rusak gitu. Maka saya bilang ya biarkan. Toh nanti publik yang akan menilai gitu kan. Karena saya katakan penyidik, penuntut, hakim bisa berbeda, bisa sama. Nah, ketika perbedaan persamaan itu, nah itulah hukumnya yang mengatur karena mereka diberi kewenangan, pasti berbeda dan pasti juga bisa sama. Nah, ketika perbedaan persamaan itulah keadilan keadaban itu yang memanusiakan masing-masing orang pasti menilai akan berbeda, apalagi penegak hukum gitu kan. Ya syukur-syukur misalkan idealnya ini memenuhi syarat subjektif, objektif dari mulai penyidikan ditahan, penuntutan ditahan, pengadilan ditahan. Tapi ketika itu kewenangan diserahkan kepada mereka, konstitusi memberi kewenangan, ya kita hormati. Ya. Nah, Kang Asep, saya tidak paham mengenai proses hukum ya ke depannya begitu ya. Tapi apakah kasus dan perlakuan kepada Bu Pece ini bisa menjadi dasar presiden untuk kasus serupa yang mungkin dihadapi oleh ibu dengan balita ke depannya dalam kasus-kasus lain tentu saja, tapi dijadikan presiden gitu, apakah bisa, Kang Asep? Bisa. Saya kira juga kalau kita data ya masing-masing tadi kalau yang sekarang terungkap di fakta kan sekali lagi yang opini terbentuk kan bahwa ada ibu-ibu, ada wanita yang punya anak, menyusui dan sebagainya sebagai punya balita ditahan, ya. Nah sebaliknya juga mungkin, nah saya tidak maksud menggurui atau mengajari. Saya pikir kan penasihat hukum sudah jelas sekarang, tambahan penasihat hukumnya ya kawan-kawan. Nah sekarang mungkin saling dukung fakta bahwa dia juga punya data di mana sama dengan PC tidak ditahan gitu, ya kan biar berimbang gitu kan. Tadi yang kata Pak Yusuf, tiap kasus berbeda. Nah ketika ditunjukkan data, kenapa gitu ini ditahan, ini kenapa tidak? Nah tapi kan kalau subjektif kita nggak tahu kan, yang tahu kan penegak hukum itu sendiri. Tapi kalau sekarang bermain data, nah, yang udah nampak kan di publik yang ditahan gitu kan dengan segala perbedaan, dengan segala kasuistis tertentu, dengan spesifik tertentu lah gitu ya, ada hal-hal tertentu yang membedakan. Nah, saya pikir sekarang kita kan selalu meminta penasihat hukumnya tadi yang menggunakan pasal 31 menjamin. Nah, kenapa tidak juga ke publik gitu kan, biar berimbang, publik juga dapat pembelajaran. Ini loh, kenapa kami minta penjaminan? Karena kami juga punya data. Ada misalkan yang tanda petik ya, identik, tidak sama ya, kalau sama tidak mungkin. Identik dengan kasusnya PC, tapi dia juga tidak ditahan. Nah, mungkin itu akan berimbang sehingga publik juga ada edukasi ya. Jadi kita belajar untuk asas hukumnya kan audi et altram partem. Para pihak diberi kesempatan yang sama untuk mendengar dari kedua belah pihak. Nah, sekarang kan publik udah namanya publik kan mau cerita sampai manapun itu hak publik kan, dan itu ajas transparansi. Nah sebaliknya, nah sekarang kan PC udah diperkuat nih penasihat hukumnya yang baru-baru ini kan, jelaskan. Saya pikir kalau lebih bagus muncul di permukaan di publik, jelaskan gitu kan bahwa kenapa klaim kami penangguhannya dikabulkan oleh penyidik atau nanti ditolak oleh penuntut atau dikabulkan oleh penuntut sampai nanti di pengadilan. Saya kira bisa dijelaskan nggak Pak? Publik kan juga makin mendengar. Tapi sekali lagi, intinya ditunda tidaknya penahanan itu kewenangan penegak hukum, baik penyidik maupun penuntut maupun hakim. Itu kuncinya. Soal mereka nahan atau nggak nahan, saya kira memang di subjektif agak susah menjelaskannya karena mungkin yang tahu dirinya mereka masing-masing. Iya. Nah terkait dengan ditahan atau tidak ditahan, Pak Yusuf, sebenarnya sebebas apa seorang yang tidak ditahan, begitu? Tidak, ini kan juga lantas tidak berarti bahwa juga bebas untuk melakukan apapun gitu Pak Yusuf. Tapi pemahaman di masyarakat mungkin berbeda-beda juga mengenai hal ini Pak Yusuf. Ya,
penahanan itu kan merupakan bagian dari rangkaian penyidikan. Nah, Kompolnas di dalam mengawasi kinerja penyidikan tindak pidana tentu harus memahami bagaimana hukum mengatur penahanan. KUHP itu sangat rigid mengatur penahanan. Penahanan itu cukup luas diaturnya, termasuk selain ada penangguhan penahanan, tersangka di dalam KUHP pasal 123 itu dapat mengajukan keberatan. Nah, tentu itu berbeda yang dimaksud dari permohonan penangguhan penahanan. Karena penahanan itu kan merampas sebagian hak, maka penyidik itu oleh hukum, oleh KUHP penuntut diberikan kewenangan penahanan dengan alasan salah satunya subjektif. Nah, secara objektif kasus Ibu PC ini memang memenuhi syarat dapat dilakukan penahanan. Namun yang paling penting di dalam pengawasan Kompolnas terhadap kinerja penyidik terpenuhi hukumnya. Sehingga kasus itu dapat dituntaskan, tidak ditutup-tutupi. Itu yang paling penting. Hanya memang karena kasus dugaan pembunuhan berencana ini sejak awal cukup menyita perhatian publik, tentu apa yang dirasakan, apa yang dipersepsikan publik itu tentu kami catat. Nah, beberapa waktu lalu tentu sudah kami berikan juga pertimbangan apa yang menjadi perhatian publik untuk tidak dilakukan penahanan. Tapi sekali lagi tentu publik juga harus dapat memahami bahwa penahanan dan tidak penahanan, melakukan penahanan ataupun tidak ataupun melakukan penahanan itu cukup rigid diatur di dalam KUHP, sehingga jangan sampai juga penyidik ketika melakukan penahanan tidak sesuai dengan KUHP. Misalnya ada permohonan, ada permintaan penangguhan penahanan yang salah satu alasannya adalah kemanusiaan, tentu sebagaimana yang diatur di dalam pasal 31 pembatasan dilakukan ketika penangguhan penahanan itu dilakukan, ada wajib lapor, tidak dapat keluar rumah dan tidak dapat keluar kota. Itu salah satu syarat dilakukannya penangguhan penahanan. Ada pembatasan, Bung Timothy. Kami kira ini sudah cukup jelas. Nah, yang menjadi masalah tidak dilakukan penahanan ataupun melakukan penahanan yang dilakukan penyidik itu tidak sesuai dengan hukum atau tidak sesuai dengan KUHP, sehingga masalah di dalam due proses modelnya. Itu yang paling utama, Bung Timothy. Namun sekali lagi tentu kami juga mencatat apa yang dirasakan publik, adanya kesan diskriminatif. Itu yang paling penting, Bung Timothy. Terima kasih Pak Yusuf. Saya terakhir ke Pak Barita, mungkin pertanyaannya sedikit di luar mengenai penahanan Bu PC nih, Pak Barita, tapi mengenai komentar terkait dengan pentingnya agar JPU dalam proses nanti dakwaan dan juga dalam proses pengadilan ini bebas dari intervensi. Bahkan saya sempat membaca bahwa komentar Anda, JPU ini memang harus seperti terisolasi begitu dan diamankan. Apakah perlu sampai begitu, Pak Barita? Ya, ini kan bagian dari perencanaan untuk proses penuntutan dan persidangan. Ya, di mana Bang Timothy, kita melihat kan Komisi Kejaksaan itu melakukan pemantauan. Kita melihat reaksi publik, ada kekhawatiran, ada dugaan macam-macam. Nah, itu kan harus direspon dengan adanya perencanaan bagaimana supaya apa yang diduga atau dikhawatirkan publik itu bisa dilihat dalam rangkaian perencanaan bagaimana penanganan kasus itu. Antara lain, ya salah satunya, dan itu hal yang biasa. Dalam kasus-kasus yang besar, berat ya, karena berkas perkaranya banyak, pembuktiannya panjang, sidangnya bisa maraton, maka tentu diperlukan kenyamanan dan kondusivitas dari tim JPU dalam melakukan tugasnya. Karena di situ kan akan ada koordinasi di antara tim, setiap persidangan apa yang harus dilakukan untuk persiapan persidangan berikutnya. Jadi yang diartikan tempat yang itu tidak berarti steril dalam arti jauh atau ada hal yang luar biasa, tidak. Itu untuk membentukkan koordinasi persidangan. Sekaligus juga ya kalau timnya itu bisa dipantau ya 24 jam tentunya, itu juga untuk menjaga agar profesionalitas dan akuntabel transparansinya terpenuhi. Itu adalah bagian dari perencanaan yang bisa dilakukan. Jadi bukan karena bahwa bukan karena Komisi Kejaksaan mendeteksi ada upaya untuk mengintervensi begitu.
Tidak, ini kan lebih dari di mana-mana kan harapan publik seperti apa, timbulnya keraguan-raguan, dugaan-dugaan. Maka kita melihat perlu ada perencanaan itu. Dan itu hal yang sudah biasa terjadi dalam penanganan kasus-kasus yang cukup berat dalam arti berkas perkaranya banyak dan jadwal persidangan yang harus cepat, sederhana, dan biaya ringan tadi. Sehingga fungsi koordinasi bisa berjalan dengan efektif, Bang Timothy. Itu sebenarnya ya bagian yang juga harus diperhatikan ya. Sehingga apapun nanti yang dilakukan oleh tim JPU yang profesional, akuntabel tadi dapat diterima. Ya, karena apa? Karena hal-hal yang dikhawatirkan itu justru sudah dipersiapkan ya. Maksudnya juga pemantauan sarana komunikasi. Hingga ketika misalnya tim JPU tidak menahan atau menahan, kalau dia transparan, akuntabel, tentu bisa diterima. Nah, ini yang bagian dari edukasi dan sosialisasi yang sama pentingnya. Sebab di negara kita kan dalam kultur ketimuran tidak hanya substansi yang penting, tapi cara dan prosesnya juga, apalagi ini penegakan hukum, tentu profesionalitas itu diukur dari bagaimana aturan itu dilaksanakan dan akuntabilitasnya dapat diterima. Itulah yang idealnya. Nah, tugas kita adalah menjaga agar jangan terjadi bias antara harapan publik dan penegakan hukum yang terjadi. Sehingga masyarakat bisa yakin marwah penegakan hukum kita, marwah negara hukum kita tetap bisa tegak. Itu harus diyakinkan melalui apa yang tadi saya sampaikan ya. Berarti masih dalam semangat transparansi lah begitu ya Pak Barita ya, hal tersebut sebenarnya. Tapi bukan karena kekhawatiran mengenai intervensi. Baik, terima kasih. Itu mungkin sedikit melenceng dari topik kita, tapi terima kasih atas konfirmasinya Pak Barita Simanjuntak. Terima kasih semuanya atas waktunya bersama kita pagi hari ini, Pak Barita, Kang Asep, dan juga Pak Yusuf. Terima kasih. Kita bertemu lagi lain kali. Salam sehat untuk Bapak-Bapak semua. Ya. Terima kasih. Sama-sama, Pak Yusuf. Selamat pagi semuanya.